Sebelum kita mulai, marilah kita baca doa belajar bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa'ala alhamdulillahi rabbil raditu billahi islamin wa bi Muhammad Rasulullah rabbi zidni warzuqni fahma wa'allimni walhamdulillahi rabbil alamin. Terus kemudian mari kita baca ya. Kita sih biasakan di kelas ini selalu Al-Fatihahnya. Kalian yang mendengarkan ini akan mute all. Nah, ini akan Pak Wasi mute dulu. Nanti ketika baca doa bersama-sama baru Pak Wasi buka. Kita baca surat Al-Fatihah. Yang pertama kita tujukan kepada Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Juga kepada keluarga, sahabat, dan anak cucu keturunan beliau. Juga kepada para nabi, para rasul, juga kepada keluarga, sahabat, dan anak cucu keturunan dari para nabi. Dan juga kepada orang tua kita semuanya. Semoga orang tua kita semuanya tetap sehat, rezekinya banyak barokah, tambah sayang sama kalian. Yang kerjanya jauh besar dekat, dimudahkan segala urusannya, yang hari ini sakit diberikan kesembuhan, yang sedang kesulitan diberikan kemudahan. Juga kepada para guru, para ustadz, para kiai, para ulama, ya, para ulama kita, para guru-guru kita, kemudian kepada saudara, sahabat, kemudian kepada teman-teman kita semuanya di MIN maksud semuanya, khususnya di kelas 2B yang mungkin hari ini ada yang sakit, semoga diberikan kesembuhan, yang kesulitan diberikan kemudahan, ya. Juga kepada para malaikat yang mungkin kita belum bisa ketemu atau belum bisa melihat para malaikat, dan terakhir kepada semua makhluknya Allah yang ada di bumi maupun di langit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga khususnya pada teman kita hari ini yang kemarin sakit itu Mas Pramana ya. Kakinya sakit kemarin pas bersepeda, kakinya luka, dan pada Mbak Anggun yang juga dari bersepeda juga jatuh. Semoga Mas Pramana dan Mbak Anggun semoga diberikan kesembuhan dan kesabaran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Baik, Pak Fauzi buka. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Anak-anak sudah sarapan? Sudah sholat duha belum? Alhamdulillah. Yang belum saya setelah ini tadi pagi sempat atau sudah sholat subuh? Sudah. Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan hari ini kita semuanya tetap sehat ya. Tetap lancar usahanya. Amin ya rabbal. Oke, anak sekalian. Assalamualaikum Pak Fauzi. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung ya. Oke, anak-anak. Hari ini kita mereview karena insya Allah kalau nggak hari Kamis ya
Insya Allah kan besok kan hari Rabu. Namanya itu PH-nya insya Allah aku dimundurkan insya Allah kalau nggak hari Kamis, insya Allah. Nah, untuk menghadapi PH, maka Pak Fauzi mereview, meringkas pelajaran-pelajaran yang ada di tema 3, subtema 1 dan subtema 2. Ya. Ini akan Pak Fauzi tutup suaranya, mute all. Nah, ini Pak Fauzi akan share screen. Nih. Mana kelihatan ya? Nah, ini kelihatan. Yang pertama ini tentang masalah apa itu pelajaran tentang denah rumah. Ya. Tentang denah ini ketika misalkan ditanya tentang musola ya, misalkan di sini kan musola. Ditanya sebelah kanan pasti sebelah sini ya. Maka sebelah kanan musola adalah toko. Ya. Sebelah kanan adalah toko. Kemudian sebelah kirinya adalah rumah Bayu. Depannya, nah seberangnya ini adalah rumah Siti. Ini insya Allah ada di halaman, ada yang tahu nih? Ada halaman berapa? Kita lihat ya. Kalian buka di bukunya. Ini Pak Uzi buka dulu bukunya. Ya. Ini ada di halaman. Nah, halaman 14. Halaman 14 ya, seperti ini. Nah, halaman 14 ini bagaimana cara kita melihat denah rumah. Kalau rumahnya memang di sebelah sini, ini ya, mulai posyandu, rumah Bayu, musola, toko, kemudian pos kamling, maka posisinya benar sesuai dengan posisi kita. Misalkan di rumah Bayu, posisi kanan kita adalah musola. Ya, ini kan seperti Pak Fauzi ini ya. Jadi menghadap kanannya ini adalah di musola. Sebelah kirinya posyandu. Tapi ketika posisi rumahnya yang di seberang sini, itu kita harus diputar. Jadi kita menghadapnya itu adalah ke menghadap jalan. Sehingga misalkan sekarang di rumah Siti ya, kita berada di rumah Siti. Sebelah kanannya rumah Siti itu bukannya di sini, bukan rumah Ayu, tapi rumah Adi. Karena rumahnya dia itu, misalkan buku itu dibalik dulu ya. Buku itu dibalik dulu, oh ini posisinya. Sehingga dibalik. Bagaimana Pak caranya? Acuannya adalah pada jalan ini. Ya. Mungkin akan Pak Fauzi buka dulu. Akan Pak Fauzi tes ya. Misalkan Pak Fauzi akan tanya kepada di antara kalian satu persatu misalkan. Ya. Coba Pak Fauzi dibantu ini. Di tabelnya halaman 15. Ya. Nah, di 15 ini itu Pak Fauzi minta tolong sama Mbak Aulia. Mbak Aulia ya. Mbak Aulia, kalau kita di rumah Siti, sebelah kanannya rumah siapa, Mbak? Mbak Aulia, coba dilihat di rumah Siti, itu sebelah kanan ini adalah rumah Rumah Adi. Betul. Kemudian Pak Fauzi minta tolong sama Mas Akhtar. Mas Akhtar itu kita posisinya di rumah Siti ya. Sebelah kirinya rumah Siti siapa? Rumah Ayu. Rumah Ayu. Betul. Kemudian Pak Fauzi minta tolong sama Mas April. Mas April itu kalau di depannya itu apa, Mas?
Depannya rumah Siti itu apa? Tempat apa? Depannya musola. Berikutnya Pak Wozi minta tolong sama Mbak Ara. Mbak Ara ini kan di rumah Ayu ya. Sekarang di tabelnya di rumah Ayu. Sebelah kanannya rumah Ayu itu rumahnya siapa, Mbak? Rumah Siti. Rumah Siti, betul. Terima kasih. Kemudian Pak Wozi minta tolong sama Mbak Hansa. Mbak Hansa, sebelah kirinya rumah Ayu itu rumahnya siapa? Rumah Rama, betul. Terima kasih. Nah, kemudian Pak Wozi tanya sama Mas Kevin. Mas Kevin, ya, kalau depannya rumah Ayu itu apa, Mas? Oke, sudah. Oke, makasih juga. Apa? Toko, iya, toko. Nah, sekarang berikutnya Pak Wozi tanya sama Mbak Farida. Mbak Farida ini sekarang di rumah Adi, ya, rumah Adi. Sebelah kanannya rumah Adi itu rumahnya siapa, Mbak? Putih. Putih. Terima kasih. Mbak Aska. Sebelah kirinya apa, Mbak? Ya, Mbak Aska. Rumah siapa? Sebelah kirinya rumah Adi siapa? Rumah Siti. Ya. Sekarang Mbak Sabita. Mbak Sabita. Nah, rumah ya di depannya rumah Adi. Ya, kita posisinya di rumah Adi. Rumah siapa itu? Rumah Bayu. Rumah Bayu, betul. Terus, nah sekarang kita posisi di rumah Bayu. Posisi minta tolong sama Mbak Amira. Mbak Amira, rumah yang sebelah kanan itu apa? Apa? Sebelah kanannya rumah Bayu siapa? Apa itu, Mbak? Sebelah kanannya rumah Bayu adalah? Posyandu. Apa? Ada yang tahu? Musola. Ya. Musola. Sebelah kanan ya. Nah, ini di rumah Bayu ini, itu kan posisinya masih di bawah ya. Jadi sebelah kanannya rumah Bayu adalah musola. Sebelah kanan. Nah, sekarang Pak Wozi tanya sama Mbak Areta. Mbak Areta, sebelah kirinya rumah Bayu apa, Mbak? Posyandu. Posyandu, betul. Sekarang Pak Wozi tanya sama Mbak Akila. Mbak Akila, depannya rumah Bayu, rumah siapa, Mbak? Siapa? Adi. Nah, sekarang kita posisinya di musola, ya, musola. Musola. Pak Wozi minta tolong sama Mbak Sasa. Mbak Sasa, sebelah kanannya musola apa, Mbak? Toko. Toko, terima kasih, betul. Kemudian Pak Wozi minta tolong Mas Xavier, Mas Atta. Sebelah kirinya musola apa, Mbak? Ya, Mas. Sebelah kirinya musola. Mas Xavier Al-Atta. Ada yang tahu? Kirinya apa? Rumah Bayu. Rumah Bayu, betul. Nah, kemudian di depannya musola. Rumah Siti. Rumah Siti. Nah, terakhir itu kita sekarang posisinya di toko. Nah, toko ya. Pak Wozi minta tolong sama Mbak Sasmin. Mbak Sasmin,
Sebelah kanannya itu apa, Mbak? Sebelah kanannya toko apa, Mbak? Pos Kamling. Pos Kamling. Pos Kamling ya. Ya. Terus Pak Wazi minta tolong sama Mas Akmal. Mas Akmal, sebelah kirinya toko apa, Mas? Musola. Ya. Terus Mas Pramana, depannya toko apa, Mas? Mas Adi Pramana, Rumah Ayu. Ya, terima kasih ya. Jadi kalian paham ya. Jadi posisi misalkan posisi seperti ini, kalau yang posisinya di bawah sini maka ini sesuai dengan posisi kita. Posisi sebelah kanan ya kanan, sebelah kiri sebelah kiri. Tapi kalau misalkan kita posisinya di Kanan, ini kiri. ini dibalik. Nah, misalkan kita posisinya di Kanan. ya, sebelah kirinya dibalik. Misalkan posisi Ini akan kiri, ini kanan. Ini kiri, ini kanan. putar. Ini. Nah, seperti ini. Nah. Ya seperti ini. Kalau kita melihat rumahnya si Mas, rumah Budi, rumah Adi, nah ini sebelah kanan seperti ini. Ya, dilihat dari jalan rayanya, dilihat dari jalannya. Muter ya, kawannya juga muter ini. Paham ya? Paham ya? Oke, berarti kembalikan. Nah, oke. Untuk masalah ini sudah. Ini sudah. Pak Fauzi, satu lagi ingin oke, sebelum Fauzi itu tuh kira-kira dari cara membaca denah ini apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada, alhamdulillah. Tidak ada. Oke. Berikutnya tentang buat kalimat, nah, ya. Ini tentang bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, ketika kita membuat satu kalimat, ya, mulai sekarang kita belajar tentang buat kalimat yang benar dan lengkap. Contoh, misalkan kalian membuat kalimat tentang dari kata desa. Nah, kita buat, ini adalah contoh kalimatnya. Aku pergi bersama keluarga ke desa. Nah, ini salahnya. Kecil. Pada hari Sabtu. Jadi, ketika kita membuat kalimat, itu harus lengkap. Ada orangnya siapa. Nah, ini kan aku. Pergi, apain? Misalnya pergi bersama siapa. Atau ada orang lain. Keluarga. Berdasarkan harinya. Atau tempat. Ya. Tentang petani sekarang. Petani menanam padi di sawah pada hari pada hari sepeda. Ini pada hari misalkan hari Senin misalkan ya. Petani menanam padi di sawah. Terus pada hari apa? Kira-kira kita orang itu ketika membaca itu jelas. Oh orang ini ngapain? Misalkan Pak Fauzi pergi ke sekolah pada hari Selasa. Oh, bisa membayangkan orang ketika melihat atau membaca cerita kita itu jelas. Kalau misalkan petani menanam padi, itu aja. Kira-kira menanam padinya di mana? Kalau misalkan kalau nggak dilengkap, misalkan ini, menanam padi ini aja. Kira-kira jelas nggak? Petani menanam padi di pot. Apa bisa tumbuh? Tidak. Nah, petani menanam padi di, misalkan di dalam rumah? Tidak. Jadi dilengkapi dengan petani menanam padi di mana biasanya? Di sawah. Di sawah. Terus jelaskan, kira-kira di sawah, kira-kira pada hari apa? Apakah semua hari atau semua hari tidak? Bisa dijelaskan lagi pada hari, misalkan. Senin. Terus kemudian ada lagi tentang sepeda. Udin. Biasanya kita kan buat kalimat seperti ini ya. Udin bermain sepeda.
Nah, bermain sepeda ini juga masih belum jelas. Kita bisa melengkapinya dengan cara seperti ini. Udin bermain sepeda, ini Pak Uzi ulang. Bermain sepeda, kira-kira bersama siapa ya? Jadi, kemana? Ke lapangan. Pada waktu subuh, apa pada malam hari, apa malam hari jam 1. Wah, tapi tidak. Jadi kita bisa menjelaskannya pada kalimat ini. Udin bermain sepeda bersama Penny di lapangan pada hari sore. Nah, ini namanya kalimat ini lengkap. Ada orangnya, dia melakukan apa, bersama siapa, pada hari apa. Itu namanya kalimat lengkap. Dan jangan lupa diakhiri dengan tanda titik. Ya. Sekarang Pak Fauzi ingin coba 2 atau 3 anak membuat kalimat langsung bebas ya. Pak Fauzi minta tolong sama Mas Aidan. Ya, misalkan coba Mas Aidan buat kalimat satu aja, buat kalimat dari kata buku. Bebas. Nanti kalian semuanya bisa buat, Pak, saya Pak, bisa kan. Sementara Mas Aidan dulu coba. Semuanya boleh berimajinasi. Imajinasi. Seperti itu. Imajinasi. Iya. Membaca buku Iya. Nah, terus Pak Fauzi minta tolong sama Mbak Ara. Kira-kira Mbak Ara punya ide yang lain? Ini Mbak Ara ini. Atau ada yang sudah? Silakan angkat tangan. Fauzi dulu. Oh, ini Mbak Zakian. Ya, Mbak Zakian silakan di-unmute. Silakan Mbak Zakian. Kata apa, Pak? Dari kata buku. Aku suka membaca buku. Nah, aku suka membaca buku. Nah, ini kalimatnya sudah bagus. Nah, ditambah lagi misalkan aku suka membaca buku cerita pendek di perpustakaan bersama siapa. Jadi kalimatnya udah bagus, ditambah dikit lagi sehingga bisa lebih jelas lagi. Ya. Nah, ini Mas Ibad, kira-kira punya ide yang lain atau punya cerita yang lain dari kata buku? Suaranya nggak dengar ya? Suaranya kurang masuk. Ya. Satu aja, Le. Kembalikan yang satu, Le. Iya, kurang kedengaran. Sudah dibuka kotak besarnya? Ceknya ya. Oke. Mungkin ceknya itu mungkin kurang pas. Nah, coba sekarang Mas Falah. Mas Falah bisa membuat kalimat yang lain? Dari kata apa, Pak? Kata buku. Sementara pakai kata buku dulu. Ya? Aku suka membaca buku dengan teman-teman. Nah, udah bagus ya. Aku suka membaca buku bersama teman-teman di mana? Misalkan di perpustakaan. Nah, tambahin lagi ya. Oke. Ini Mbak Sasmin. Terima kasih Mas Fala. Sekarang Mbak Sasmin. Coba satu kali lagi tentang kata buku. Silakan Mbak Sasmin. Aku lebih suka membaca buku cerita panjang. Nah, di mana dan sama siapa kira-kira? Aku suka membaca cerita panjang Sendiri. sama mama, misalkan pada hari apa. Udah bagus ya, tinggal ditambah dikit. Terakhir, yang kedua dari kata buku sekarang buat kalimat dari kata pensil. Siap-siap semuanya. Coba berimajinasi. Nah, terserah bebas, kalian boleh. Coba sekarang yang sudah siap angkat tangan buat kata dari kata pensil. Oke, Mbak Ara. Mbak Ara silakan di mic-nya dibuka. Aku Ya. Aku mengerjakan. Aku
mengerjakan PS dengan pensil. Aku mengerjakan PS dengan pensil. Ya, boleh. Aku mengerjakan PS coba diulangi. Aku mengerjakan PR dengan pensil. Dengan pensil. Nah, boleh. Ada lagi yang lain? Ada yang punya ide yang lain? Bagus, Mbak. Ya. Aku mengerjakan PR dengan pensil. Nah, ini sudah lengkap. Ya. Misalkan ditambah aku mengerjakan PR dengan pensil 2B. Wah, itu malah lebih bagus lagi, tambah lengkap lagi. Ini yang sudah angkat tangan Mbak Areta. Silakan Mbak Areta. Dibuka dulu mic-nya. Ya, silakan. Saya buka membeli pensil biru di toko. Nah, ya, lengkap. Aku membeli pensil biru di toko. Jelas. Jadi, orang ketika membaca kalimat itu jelas, oh, aku membeli pensil biru di toko. Ya, ini sudah jelas. Bagus. Oke ya. Jadi, anak-anak untuk membuat kalimat itu seperti itu ya. Apa, siapa, di mana, dan kapan. Itu menunjukkan kalimat itu jelas. Ya. Oke, berikutnya. Ini Pak Fauzi tutup dulu. Tentang, kalau membuat kalimat sudah seperti ini tadi ya. Terus tentang uang. Ini Pak Fauzi share, bentar. Nah, berikutnya tentang uang. Ya, tentang uang. Tentang uang ini, penulisannya seperti ini. Ya, uang Rp1.000. Ditulisnya, RP, R-nya besar, P-nya kecil, langsung angka uangnya 1, kemudian kalau ribuan baru pakai titik. Kalau cuma ratusan tidak pakai titik. 0,00. Nah, Bapak kalau misalkan uangnya itu 500 bagaimana? Nah, kalau misalkan uangnya 500, misalkan uang 500 rupiah. Tulisannya RP 5,00. Paham ya? Oke. Kemudian kalau misalkan 700 uang 700 rupiah. Dengan RP 700, ya. Nah, seperti ini. Ya, Pak Fauzi ulang lagi. Uang Rp2.000. Tulisannya R besar, P kecil, 2.00, ya. Titik ini menunjukkan ribuan, ya. Kalau koma itu menunjukkan adalah mata uangnya rupiah, ini adalah satuannya. Uang Rp5.000, ya, ditulis R besar, P kecil, 5.00. 10.000 ditulisnya R besar, P kecil, 10.00,00. Dibaca Rp10.000. Berikutnya, uang Rp20.000, sama seperti ya, RP, ya, tanpa ada jarak antara P sama angka 2 ini tidak ada. Sampai ke Rp100.000. Ya. Oke. Anak-anak, sekarang Pak Fauzi punya ini pertanyaan. Ya, ini Pak Fauzi buka semuanya. Pak Fauzi akan tanya tadi yang belum itu adalah ya, ini siapa Mbak? Atas nama siapa? Wiwi, Mbak Iza ya. Ya, ini yang katakan ini Mbak Iza. Mbak Iva atau Mbak Iza? Mbak Iva. Pak. Ya? Ya. Mbak, ini Pak Fauzi punya, ini Pak Fauzi semua. Apa, Pak? Ya, ini Pak Fauzi akan share.
Bentar. Ini Pak Fauzi punya 2 uang, ya. Ini 5.000 sama 1.000. Menurut Mbak Iva, ini uangnya itu diisi lebih besar atau uang 5.000 lebih kecil atau lebih besar daripada 1.000? Menurut Mbak, bagaimana? Mbak Iva? Atas nama tadi ya. Apa? Lebih? Ini. Uang 5.000 titik-titik dibandingkan dengan 1.000. Kira-kira jawabannya apa, Mbak? Lebih banyak. Lebih banyak atau lebih besar. Ya. Oke. Terus berikutnya Pak Ozi minta tolong sama Mas Ibat lagi ya. Dibuka mic-nya. Uang 1.000 yang nomor 2 ya. Uang 1.000 dibandingkan dengan uang 2.000. Bagaimana Mas Ibat? Lebih besar atau lebih kecil uang 1.000 dibandingkan dengan 2.000? Coba pakai, kayaknya mic-nya ada masalah. Jadi kalau misalkan pakai tanda lebih besar, besar. Pakai tanda gini aja. Kalau kecil, tangannya turun. Itu namanya. Kayaknya mic-nya Mas, kayaknya Mas yang sedang gangguan. Oke, kira-kira apa jawabannya anak-anak semuanya? Lebih kecil. Ya. Berikutnya, Pak Ozi minta tolong sama Mbak Iza. Mbak Iza, mic-nya dibuka. Uang Rp2.000, Rp5.000. Menurut Mbak Iza? Lebih kecil daripada Rp5.000. Kecil daripada Rp5.000. Ya, terima kasih. Nah, berikutnya tentang masalah belanjaan. Siapa anak-anakku sekalian yang pernah membantu orang tua dulu juga belanja di rumah? Pernah beli tempe? Siapa yang pernah beli tempe? Beli telur? Beli gula? Beli tepung? Ya. Beli buat mama bikin kue. Ya, beli kue. Beli kecap. Nggak pernah, cuma Ladaku. Ada yang pernah makan lada? pernah. Ya. Mbak Anggun pernah, Mbak Anggun? Beli garam. Beli garam. Ya. Oke, anak-anak, ini tentang kita membeli barang ya. Bahkan Apa, Bu? ini. Satu ikat kacang panjang 500. 1 kilogram tomat Rp2.000, 1 sisir pisang Rp5.000 dan 1 ikat bayam Rp1.000. Ya. Pak Ozi minta tolong, Mbak Anggun, ini uang ini kalau mau dijadikan satu ini kira-kira berapa ini, Pak? 500, 200, 200, 100. Rp1.000. Alhamdulillah. Berikutnya, Mbak Aulia. Mbak Aulia, ini Pak Ozi punya uang. Ada 2.000, ada 2.000, 1.000. Mbak Aulia berapa? 5.000. Terus Mbak tanya sama Mas Aidan. Mas Aidan, ada 5.000, ada 5.000, ada 2.000. 12.000. 12.000. Ya. Terus satu lagi itu nih Mbak Amir, ini Mas April. Mas April, ini ada 10.000, ada 5.000, ada 1.000. Dijumlahkan berapa ini, Mas?
1000 tambah 1000 tambah 10.000. Berapa? Ada yang tahu semuanya? 16.000. 16.000. 16.000. Pintar. Alhamdulillah. Iya, pintar. Pintar.